Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilvina Hinayati dengan NIM 859910995. Saya dari Pemjar Kalirejo, program studi S1 PGSD. Dari kelas A semester 6 akan membuat video pembelajaran dan edukasi tentang automated online proctoring sebagai tugas tutorial 3 inovasi pembelajaran. Baik, di sini akan ada beberapa ulasan tentang apa itu automated online proctoring, lalu bagaimana sistem tersebut bekerja, lalu ada lagi manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, dan yang terakhir, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, apa itu sih namanya automated online proctoring? Automated Online Proctoring atau IOP adalah sistem pengawasan ujian jarak jauh atau daring yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan computer vision untuk memantau jalannya ujian secara otomatis tanpa memerlukan pengawas manusia yang menonton langsung di waktu bersamaan. Jika pada pengawasan daring tradisional, seorang pengawas harus memelototi 20 layar Zoom mahasiswa sekaligus, pada sistem IOP ini, peran pengawas diganti oleh algoritma pintar yang bertugas mendeteksi tanda-tanda kecurangan selama ujian berlangsung. Lalu nih, bagaimana sistem tersebut bekerja? Sistem IOP bekerja secara bertahap, mulai dari persiapan awal hingga ujian selesai. Yang pertama, verifikasi identitas pribadi atau authentication. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa wajib menghadapkan identitas kartunya atau KTM, bisa juga KTP, dan wajah mereka ke webcam. Teknologi facial recognition atau pengenalan wajah untuk mencocokkan wajah tersebut dan data resmi universitas untuk mencegah joki. Lalu yang kedua, penguncian browser. Sistem akan mengunci peramban internet mahasiswa. Selama ujian, mereka tidak akan bisa membuka tab baru atau melakukan copy paste, menyalin tag, atau membuka aplikasi lain seperti WhatsApp dan Google. Yang ketiga, memantau selama ujian berlangsung atau real time AI monitoring. Seluruh aktivitas mahasiswa direkam melalui kamera, mikrofon, dan rekam layar atau screen recording. Algoritma AI akan bekerja mencari keanehan, seperti keanehan yang pertama, deteksi wajah. Menghitung jumlah orang di kamera. Jika ada orang lain yang membantu, berarti langsung terdeteksi ada orang yang ingin membantu. Yang kedua, pelacakan mata. Mendeteksi jika pandangan mata mahasiswa terlalu sering menoleh ke luar layar, melihat kanan, kiri, atau ke depan, atau bahkan menunduk ke bawah. Itu mengindikasi membaca catatan tempel. Lalu yang ketiga, deteksi suara, merekam suara bisikan atau suara orang lain yang mendikte jawaban. Lalu pemberian tanda atau flagging system. Jika AI mendeteksi keanehan di atas, AI tidak langsung membatalkan ujian mahasiswa, namun memberi tanda atau flag merah pada menit keberapa keanehan itu terjadi. Lalu tinjauan akhir oleh mahasiswa atau human in the loop. Setelah ujian selesai, dosen atau pembuat keputusan di universitas akan memeriksa rekaman pada menit-menit yang diberi tanda merah oleh AI untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut benar-benar curang atau hanya melakukan gerakan alami seperti bersin, batuk, atau membetulkan posisi duduk. Nah, selanjutnya nih, ada manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Integritas akademik adalah fondasi marwah sebuah perguruan tinggi.
IOP membantu menjaganya melalui cara-cara berikut. Yang pertama, menciptakan keadilan. Sistem ini memastikan tidak ada mahasiswa yang akan melakukan kecurangan, mendapatkan nilai tinggi karena kecurangan. Nah, mahasiswa belajar keras dan mendapatkan penghargaan atas usaha kerasnya. Yang kedua, skalabilitas pengawasan yang konsisten. AI tidak memiliki rasa lelah atau kantuk seperti manusia. Jika mengawasi 1000 mahasiswa sekaligus, kualitas pengawasan AI pada menit pertama akan sama kualitasnya dengan menit terakhir. Yang selanjutnya, nomor 3, efek jera. Nah, mengetahui bahwa setiap gerak-gerik, suara, dan aktivitas layar mereka direkam oleh AI, secara otomatis membuat niat mahasiswa untuk melakukan kecurangan menurun drastis sejak awal. Nah, lalu bukti fisik yang akurat. Jika terjadi sanggahan nilai, universitas memiliki bukti otentik nih berupa rekaman video dan vlog aktivitas layar untuk menunjukkan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa secara objektif. Lalu nih, terus bagaimana sih universitas melindungi privasi mahasiswa? Karena sistem ini merekam wajah, suara, dan ruang privat berupa kamar atau rumah mahasiswa, perlindungan privasi menjadi hal yang paling krusial. Universitas yang menerapkan standar etika teknologi tinggi melindungi mahasiswa melalui regulasi berikut. Regulasi yang pertama, ada kepatuhan hukum perlindungan data. Sistem wajib tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia atau standar internasional seperti GDPR. Data biometrik wajah mahasiswa dienkripsi secara ketat sehingga tidak bisa disalahgunakan. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan retensi data yang terbatas. Rekaman video atau audio ujian tidak disimpan selamanya. Universitas menetapkan batas waktu penghapusan otomatis. Misalnya nih, akan langsung dihapus permanen selama 30 hari setelah ujian berlangsung atau 1 bulan setelah ujian berlangsung. Selanjutnya, kebijakan transparansi dan persetujuan. Sebelum ujian dimulai, siswa wajib memunculkan lembar persetujuan. Mahasiswa diberi informasi jelas mengenai data apa saja yang diakses, seperti kamera, mikrofon, dan layar, dan untuk apa data tersebut digunakan. Kebijakan yang terakhir yaitu akses terbatas. Tidak semua staf kampus bisa melihat video rekaman mahasiswa. Hak akses video ujian hanya diberikan secara terbatas kepada dosen pengampu mata kuliah atau komite etik ujian yang bertugas memvalidasi indikasi kecurangan. Baiklah, itu tadi adalah beberapa ulasan tentang edukasi, difusi inovasi, automatic online proctoring. Terima kasih.